Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah nih guys, saya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa live lagi ya. Hari ini masih kita bikin kopi lagi nih guys. Karena memang channel saya kan channel tentang kopi ya. Jadi berkaitan dengan dunia kopi. Hari ini saya akan membuat kopi Jepang nih guys. Cara bikin kopi Jepang. Umumnya orang-orang Jepang itu minum kopi biasanya itu tanpa ampas tuh guys. Jadi kopi yang dijual di Jepang rata-rata itu mereka minum tanpa ampas tuh guys. Jadi kopinya itu yang sudah disaring ya. Nah hari ini saya akan memperlihatkan nih guys, bagaimana cara bikin kopi Jepang. Kopi maksudnya kopi tanpa ampas. Nah, kita siapkan dulu nih guys ya peralatannya ya, untuk melengkapi bagaimana cara membuat kopi tanpa ampas. Nah, mungkin di belahan dunia lain juga ada cara-caranya ya, cara-cara yang lebih modern biasanya mereka bikin kopi. Ada alat atau mesin kopinya ya yang otomatis langsung tetesan kopinya itu masuk ke dalam cangkir tanpa kita persiapkan sesuatu ya. Nah itu yang dengan teknologi modern ya, dengan mesin kopi. Kalau ini yang saya bikin ini cara bikin kopi Jepang secara manual nih guys. Nah, tapi lebih enak nih guys. Karena ini kan kita sendiri yang bikinnya, bagaimana cara bikin kopinya. Nah, kita mulai dulu guys ya. Saya akan jelaskan. Jadi persiapannya, peralatan kopi yang akan kita siapkan sebelum membuat kopi Jepang. Kita siapkan ininya dulu nih guys. Ya gelasnya ya. Ini namanya dripper glass. Jadi dripper glass ini sebagai gelas untuk menetes air kopi ya. Nah, di dalam dripper glass ini ada lubangnya nih guys. Nah, ini lubangnya ya. Nah, ini lubangnya. Dari lubang dripper glass ini nanti air kopi menetes tuh guys. Jadi ada 4 itu ya lubangnya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi siapkan dulu dripper glass. Setelah dripper glassnya sudah ada, kita siapkan juga kertasnya nih guys. Ini kertasnya ya, kertas saringan kopinya. Jadi kertas saringan kopinya tuh khusus nih guys, bukan kertas biasa. Dibentuk seperti ini ya, pas supaya kedudukannya sama dengan dripper glass. Nah kita masukkan di dripper glassnya seperti ini nih guys. Nah nanti di dalam kertas ini, kertas saringan ini, kita masukkan bubuk kopinya tuh guys. Konnichiwa Rocky. Halo Rocky, apa kabar? Selamat pagi. Selamat melihat ya bagaimana cara membuat kopi Jepang. Jadi ini secara manual nih yang saya akan bikin nih guys. Jadi kalau kita sudah siapkan dripper glassnya nih guys, dan juga kita siapkan juga ini saringan kertasnya. Dripper glass dengan filter paper ini bisa kita beli nih guys di toko atau di supermarket. Kalau di Jepang ini banyak ya, hampir semua toko ada itu, toko baik di minimarket maupun di supermarket. Di Indonesia juga ada mungkin. Bisa datang ke supermarket Jepang ya, di Jakarta itu ada. Mereka menjual seperti ini juga. Dripper glass, kemudian ada filter paper. Harus kertas ini ya. Tidak bisa kita gantikan dengan kertas koran atau kertas biasa, itu tidak bisa. Karena kalau kita pakai kertas biasa untuk menyaring kopi, mengendap terus tuh guys. Tidak menetes-netes itu nanti. Nah, jadi dripper glass ini ada lubangnya nih guys, di bawahnya ya. Nah, dari bawah ini nanti menetes air. Ya. Setelah itu kita siapkan kopinya nih guys. Ya.
Saya mau bikin kopi 2 cangkir nih guys. Kalau 2 cangkir berarti kita buat juga 2 sendok kopi nih guys. Nah, seperti ini nih guys. Ini ukuran 1 sendok kopi. Ya, 1 sendok kopi ini saya masukkan ke sini ya. Untuk 2 gelas ya. Nah, bikin satu lagi. Kalau kita mau bikin kopi enak, jangan pelit-pelit guys. Kalau kita terlalu hemat, masukkannya ke saringan kopi, itu nanti hasilnya kopinya encer, jadi tidak enak. Ini sendok yang kedua ya. Tadi sendok yang pertama, ini sendok yang kedua. Untuk 2 cangkir kopi. Nah, itu kopi yang saya mau saring juga harus tahu tuh guys. Bukan kopi bubuk biasa itu ya. Harus tahu bagaimana roastingnya. Nah, jadi ini bubuk kopi yang saya mau saring. Ini jenis kopi robusta, jenis kopi arabica yang yang sudah digiling halus setengah kasar. Bukan halus ya, yang sudah digiling setengah kasar. Jadi bubuk kopi ini setengah kasar nih guys, bisa kita lihat. Bukan bubuk kopi halus ya. Kalau bubuk kopi halus kita saring, itu mengendap terus juga di dalam kertas, tidak menetes. Harus bubuk kopi setengah kasar. Nah, itu waktu kita mau roasting biji kopi, itu bisa kita sampaikan tuh guys ke tempat penjual kopi atau yang mereka sekalian roasting ya. Mereka tahu itu ukuran setengah kasar. Jadi jangan lupa bubuk kopinya harus bubuk kopi setengah kasar. Bukan bubuk kopi halus yang seperti kita minum ya di warung atau kopi yang sasetan kemudian kita saring, itu tidak bisa tuh guys dengan kertas ini. Mengendap nanti. Oke, jadi ini 2 gelas kopi dengan 2 sendok kopi. Jadi sesuai itu ya. Nah, sekarang kita nyalakan airnya nih guys. Kita nyalakan kompornya maksudnya ya. Nah, oke. Nah, belum nyala ya. Nah, kita nyalakan apinya, api kompornya, kemudian tunggu air yang dimasak itu sampai mendidih benar ya guys ya. Karena untuk menyaring kopi harus panas airnya. Jadi jangan tanggung-tanggung airnya. Kalau airnya hangat-hangat kuku atau tidak begitu panas, nanti waktu kita seduh ke bubuk kopi yang ada saringannya ini, nanti kopinya itu turunnya lambat tuh guys, dan tidak menyerap. Kalau airnya mendidih, itu malah bagus. Nanti bubuk kopinya menyerap di dalam kertas, kemudian menetesnya cepat. Dan sempurna hasilnya tuh guys, nanti warnanya hitam pekat. Nah, nanti bisa kita saksikan ya, ini kan sebentar lagi saya akan eksekusi nih guys caranya. Sekarang kita tunggu dulu sambil menunggu airnya mendidih ya. Kita beritahu dulu informasi caranya. Jadi itu ya yang tadi saya sudah jelaskan. Siapkan dulu 2 peralatannya saat kita mau membuat cara minum kopi Jepang. Peralatannya yang tadi dripper glass. Nah, saya ulang lagi ya. Ini dripper glass. Ya, ini namanya dripper glass. Ada lubangnya di sini, ada 4 lubang. 4 lubang inilah fungsinya untuk menetes nanti saat disaring. Kemudian ini filter paper, kertas saringan. Jadi 2 alat ini yang kita pakai untuk menyaring kopi. Ini cara menyaring kopi secara manual ya. Kalau secara mesin tidak begini, langsung masukkan bubuk, sudah pencet tombol-tombol langsung ya. Saya lebih suka cara ini guys, karena kita bisa sesuaikan ya takaran kopinya, kemudian tingkat kekentalannya juga kita bisa sesuaikan. Nah, masih kita tunggu nih guys. Bang Rocky ada di mana nih Bang? Kalau boleh saya tahu nih Bang. Ini saya ada di Jepang ya, di Provinsi Kagawa ini. Di sini sedang saat musim dingin ya.
Nah, jadi enak sekali kalau kita minum kopi nih guys. Gak usah kita keluar guys, ke kafe atau apa. Karena di Jepang itu satu cangkir kopi lumayan mahal itu. Satu cangkir kopi bisa 50.000 ya di kafe. Nah, saya minum kopi bukan satu kali guys. Minum kopi 3 kali. Jadi kalau saya minum kopi di kafe setiap hari harus ada uang 150.000 tuh guys. Kan sayang buang-buang uang itu. Mendingan saya bikin di rumah. Nah, ini bubuk kopinya saya bawa dari Indonesia nih guys. Kopi yang berkualitas itu yang saya bawa dari Takengon ya, dari Gayo ya. Cuma kasihan juga sekarang di Aceh sedang ada musibah ya. Mudah-mudahan cepat pulih ya. Allah Subhanahu wa taala tolong ya. Ada kemungkinan nanti harga kopi bisa naik tuh guys. Karena kan di sana sedang ada musibah ya di Takengon Gayo itu. Nah, tunggu dulu nih guys sampai mandi. Jadi kalau kafe di Jepang itu satu cangkir 50.000 tuh guys. Kalau dirupiahkan sekitar 500 yen ya, kalau yennya rupiah sekitar 50.000. Dan kopi yang di Jepang umumnya itu kopi yang paling banyak itu dari Brazil tuh guys. Tapi dari Indonesia juga ada kopi yang dari Sumatera. Mereka sebutnya dari Sumatera. Padahal itu kopi dari Takengon tuh guys, dari Aceh. Cuma yang disebutnya kopi Sumatera. Jadi kopi yang dijual di Jepang itu ada kopi dari Brazil, kemudian kopi dari Afrika seperti Ethiopia, kemudian ada kopi dari Kilimanjaro, Tanzania, banyak itu guys. Dan kopi di Jepang itu rata-rata jenis kopi Arabica ya. Kalau di Indonesia ini kan ada 2 jenis kopi, kopi Robusta dan Arabica. Nah, umumnya orang-orang Indonesia yang saya amati sehari-hari mereka minum kopi jenis Robusta tuh guys. Karena harganya murah, kemudian pahitnya ada tingkat pahit, dan mereka biasa minum dengan gula begitu. Kalau kopi Arabica ada pahitnya juga, tapi ada sedikit asamnya di akhir tegukan kopi terakhir tuh guys, rasanya baru kita rasakan ya. Kalau di awal-awal saat kita minum kopi Arabica tidak terasa asamnya, tapi saat kita terakhir minum atau tegukan terakhir baru kita merasakan ada sedikit asamnya. Beda dengan kopi Robusta. Kalau Robusta dari awal sampai akhir kita minum kopi itu rasanya sama tuh guys, flat, rasanya pahit. Nah, saya kebetulan suka kopi pahit tuh guys. Semua kopi yang saya minum tuh tanpa gula guys. Baik kopi Robusta maupun kopi Arabica. Karena saya lebih menikmati rasa asli guys. Manisnya kopi boleh saja ya kita campur, tapi jangan di dalam kopi. Nah, dipisah maksud saya tuh. Misalnya kalau mau pakai gula dipisah saja, kita sesuaikan berapa banyak kita pakai. Kalau langsung sudah dijual seperti sasetan langsung sudah ada gulanya itu saya tidak mau tuh guys. Karena rasanya seperti air sirup gitu ya. Rasa kopinya itu sudah mulai hilang begitu. Yang namanya kopi kan identiknya itu harus ada pahit-pahitnya guys. Kalau kopi yang pahitnya hilang itu bukan kopi guys. Itu sirup namanya. Nah, jadi itu. Bisa juga kalau kita penggemar kopi ini untuk sebagai selingan supaya lebih nikmat kita minum kopi pahitnya itu dengan snack itu guys. Snack itu bermacam-macam, bisa dengan kue atau kue-kue manis ya yang kita suka saja. Misalnya ada kue nastar atau kue apapun itu sebagai selingan ya antara minum kopi pahit dengan kuenya manisnya begitu. Nah, itu nikmat tuh guys. Kalau saya tanpa kue pun enak tuh guys minum kopi. Oke nih guys, ini airnya sudah mulai mendidih ya. Nah, kita lihat nih guys. Seperti ini nih guys, baru kita boleh siap seduh. Nah, ini ya. Ini airnya sudah mendidih nih guys. Kalau air sudah mendidih begini, sudah boleh nih guys kita saring. Nah, saya saring dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dimatikan dulu guys, jangan lupa kompornya.
Nah, ini cara saringnya juga jangan langsung guys, harus bertahap, pelan-pelan, sedikit demi sedikit ya. Jadi waktu kita menyeduh airnya itu jangan langsung, harus sedikit-sedikit supaya merata dulu begitu endapannya. Nah, kita lihat nih guys. Ini siraman pertama nih guys. Nah, itu ya, bubuk kopi yang kita seduh seperti ini ya, awalnya itu. Nah, nanti yang kedua kita seduhnya boleh tuh guys, kita full. Karena dia sudah membuka pori-porinya begitu. Jadi untuk pori-porinya dulu yang kita buka. Kalau kita seduh langsung full, itu malah tertutup pori-pori kertasnya guys. Jadi nanti malah tidak turun nanti tetesan air kopinya. Nah, ini boleh nih guys, begini guys. Nah, itu sudah. Nah, ini harum nih guys. Ruangannya sudah tercium harum sekali nih kopinya. Nah, itu guys ya. Nah, ini buih kopi ini bisa disebut protein kopi nih guys. Kalau sudah berbuih begini, sudah maksimum nih guys. Protein kopinya sudah keluar. Dan rasanya itu insya Allah dijamin enak sekali nih guys. Jadi saya lebih suka cara manual begini nih guys, daripada mesin. Karena kita bisa sesuaikan ya takarannya, kemudian airnya juga, dan bisa kita saksikan itu kekentalannya ya. Nah, ini kalau sudah kering begini, boleh tambah lagi nih guys airnya. Nah, ini kan sudah menetes ya. Nah, kita tambah lagi airnya. Untuk 2 cangkir kopi ya. Nah, itu putih tuh guys. Ya, putih ya. Nah, ini protein kopinya sudah keluar nih guys. Sudah keluar secara maksimal. Nah, ini yang disebut kopi asli nih guys. Tanpa campuran apapun ya. Assalamualaikum Bang Buduk. Nah, salam jumpa nih Bang. Ini saya sedang membuat kopi saring nih Bang. Kopi saring ala Jepang. Dari awal video mungkin Abang bisa lihat nanti cara-caranya ya. Nah, ini sudah hampir penuh. Sekarang saya pindahkan ke cangkir kedua. Nah, ini sudah kelihatan nih guys. Nah, ini yang penuh tadi ya. Nah, ini diisi lagi ya. Nah, kita lihat nih guys. Nah, ini kopi yang tadi disaring nih guys. Nah, itu guys, keren tuh guys. Nah, warnanya hitam pekat ya. Nah, ini kopi Arabica nih guys. Jadi hasilnya begini ya setelah saya saring itu. Airnya harus mendidih ya. Kalau airnya kurang mendidih nanti kurang pekat warnanya. Nah, ini yang tetesan di gelas berikutnya ini ya, sedang kita tunggu itu. Jadi takarannya yang tadi saya beritahukan di video di awal ya. 2 sendok kopi itu untuk 2 gelas. 2 cangkir. Hasilnya seperti ini. Jangan lupa itu ya, airnya harus mendidih ya saat kita saring. Karena kalau air yang panasnya tanggung atau setengah panas, itu nanti kopi yang diseduhnya itu tidak maksimal dia keluarnya. Itu alat-alat yang untuk bikin kopi ini nih guys, yang tadi saya beritahukan, seperti dripper gelas ya, atau gelas penetes, dengan kertas saringan atau filter paper itu bisa dibeli di supermarket atau di toko ya, di toko minimarket. Biasanya itu di Jakarta ada, yang saya tahu itu di toko minimarket Jepang atau di mall ya, nanti coba tanya ya. Kalau di sini banyak di Jepang nih, bisa kita jumpai di mana-mana ya. Nah, ini guys, sudah menetes semuanya ya, sudah hampir jadi ya.
tinggal kita nikmati kopinya saja nih guys. Nah, ini 2 cangkir sudah jadi nih guys. Begini nih guys hasilnya nih guys. Nah, itu ya hasil kopi yang tadi saya saring. Ini kopi yang pertamanya, ini yang disaring, itu kopi keduanya. Nah, ini ampas kopi yang sudah kita seduh tadi itu guys ya. Ini masih bisa kita pakai nih guys, nanti yang kedua. Cuma tingkat kepekatannya tidak seperti ini. Dia lebih encer, tapi masih bisa kita minum kopi itu guys, walaupun encer. Karena ini kan kopi asli ya. Jadi jangan dibuang dulu. Yang penting nanti siapkan lagi airnya. Airnya dipanaskan lagi, bikin air lagi sampai mendidih. Kemudian disaring lagi tuh guys, yang kopi ampas ini. Nanti akan menetes lagi, hasilnya memang tidak terlalu pekat seperti ini ya. Karena ini kan tetesan yang pertama, ini lebih pekat. Dan ini tetesan yang kedua. Oke guys, begitu saja informasinya ya. Insya Allah kita lanjutkan di lain waktu guys. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kalau yang belum sempat melihat dari awal, bisa dilihat lagi videonya. Bagaimana caranya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.